Puluhan penumpang ini terombang-ambing di laut setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Poleang, Kabupaten Bomana, Sulawesi Tenggara, Sabtu pagi. Para penumpang terlihat berupaya menyelamatkan diri dengan berpegangan di gabus dan juga alat pelampung lainnya. Kapal KM Cahya Intan Celebes ini bertolak dari Bajoai, Sulawesi Selatan dan hendak menuju ke Pelabuhan Buai Pinang, Kabupaten Bomana. Di tengah pelayarannya, kapal tersebut mengalami kebocoran hingga kemasukan air setelah dihantam ombak tinggi saat cuaca buruk. Beruntung ada kapal nelayan yang melintas hingga seluruh penumpang bisa dievakuasi dengan selamat setelah bertahan selama 3 jam. Kapal tersebut mengalami kebocoran pada lambung akibat dihantam gelombang yang besar serta angin kencang ya. Jadi pada saat itu kru kapal berusaha memompa air dengan memakai mesin Alcon sebanyak 4 unit. Namun masih tetap tidak mampu. Terdata ada 20 orang di dalam kapal serta beberapa unit motor, bahan pakan ternak dan juga sembako. Selanjutnya seluruh penumpang dibawa ke Puskesmas Buai Pinang, Kecamatan Poelang untuk menjalani perawatan. Dari Bomana, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, laga final Liga 4 Lampung tahun 2026 yang mempertemukan TS Saiburai Lampung dan Tanggamus Farmer Angon Saka FC berakhir ricuh. Kerusuhan memuncak setelah gol TS Saiburai di menit akhir dianulir karena dianggap offside. Keributan ini terjadi saat pemain dari kedua tim terlibat adu mulut di tengah lapangan. Situasi ini memanas setelah salah satu pemain dari Tanggamus Farmer Angon Saka FC melayangkan tamparan ke pemain TS Saiburai. Puncak drama terjadi di menit-menit akhir pertandingan. TS Saiburai berhasil merobek gawang Angon Saka melalui skema rebound dan kemelut di depan gawang. Namun wasit menganulir gol tersebut karena pemain TS Saiburai dianggap berada dalam posisi offside. Keputusan ini langsung memicu protes keras dari para pemain dan ofisial TS Saiburai. Situasi semakin tak terkendali ketika sejumlah penonton turun ke lapangan dan berusaha mendekati wasit serta perangkat pertandingan. Menyikapi kericuan ini, PSSI Lampung membuka ruang protes serta menyiapkan sanksi usai final Liga 4 ricuh. PSSI memberikan ruang untuk tim yang protes di dalam pertandingan sehingga sesuai statuta PSSI akan ada di talaah pertandingan tadi apakah wasit memang benar melakukan keputusannya ataupun tidak. Ya nanti kan di TC kita sudah peraturan-peraturan di Liga 4 sudah ada. Sehingga nanti ada apapun yang hal-hal yang di luar dari peraturan tentunya akan adanya sanksi. Insiden ini menambah daftar panjang catatan kerusuhan di ajang sepak bola daerah. Pihak berwenang diharapkan segera mengambil langkah tegas agar kompetisi sepak bola dapat berjalan aman dan sportif. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, rekonstruksi kasus pembakaran mobil di rumah warga di Asahan, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Keluarga korban berusaha mengejar pelaku yang hadir saat rekonstruksi. Kericuhan mewarnai rekonstruksi pembakaran mobil di garasi rumah EN Hasibuan di Jalan Lembayung, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Massa yang merupakan kerabat korban dan warga berusaha mengeluarkan pelaku dari dalam mobil polisi. Polisi kesulitan mengamankan situasi memanas hingga aksi saling dorong tak terhindarkan. Dalam rekonstruksi sebanyak 41 adegan diperagakan 4 tersangka di 3 titik lokasi berbeda. Kuasa hukum korban meminta polisi dan jaksa untuk memperjelas peran 4 tersangka dan siapa saja yang terlibat. Menurutnya, aksi pembakaran yang dilakukan tersangka merupakan suruhan dari seseorang yang belum diketahui motifnya. Ada 3 titik rekonstruksi. Yang pertama di lokasi rumah terduga pelaku di daerah terminal. Yang terlibatlah di terminal itu
Karena kita lihat ada 4 orang yang tersangka dan setelah dari situ dibawa ke Jalan Sumantri, warung kopi Konco namanya. Karena mungkin ada inilah makanya rekonstruksinya di sana. Setelah itu barulah di kediaman klien kami di lokasi mobil yang terbakar. Ya bisa kita lihat sama-sama kondisi bekas bakaran mobil itu. Peristiwa pembakaran terjadi pada Oktober tahun lalu saat rumah dalam keadaan kosong. Para pelaku membakar mobil korban yang terparkir di garasi dengan bensin. Polisi telah mengamankan 4 orang dengan peran berbeda-beda dalam peristiwa ini. Polisi masih selidiki motif pembakaran yang dilakukan pelaku. Sementara korban menduga peristiwa kebakaran yang dialaminya merupakan percobaan pembunuhan terhadap dirinya dan keluarganya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga negara asing menabrak sepeda motor dan 2 gerobak pedagang kaki lima di Cengkareng, Jakarta Barat. WNA mengemudi mobil diduga mabuk minuman keras. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di Jalan Outer Ring Road Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. 2 gerobak pedagang kaki lima hancur dan sebuah sepeda motor ringsek usai ditabrak sebuah mobil Sabtu malam. Saksi mata menyebut minibus melaju kencang dan langsung menabrak sepeda motor serta 2 gerobak pedagang kaki lima. Diduga sopir minibus berkendara dalam keadaan mabuk. Jadi yang ditabrak apa aja, Bang? Motor sama gerobak. Sama gerobak? Iya. Itu gerobak berarti lagi dagang? Habis dagang. Habis dagang kan biasanya si Mang itunya biasanya mampir di sini. Ngopi-ngopi. Lagi mainan HP dia di sini. Ya tiba-tiba kayak gitu tuh, Mas. Ditabrak kenceng banget. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara pengemudi digiring ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pedagang perabot rumah tangga meninggal dunia usai tertabrak kereta komuter lain di Menteng, Jakarta Pusat. Diduga korban lengah saat menyeberangi rel kereta api karena kerepotan mengangkut barang dagangannya seorang diri. Kecelakaan maut terjadi di bantaran rel kereta api Jalan Menteng Jaya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat siang. Aib Sahidin, pria 48 tahun asal Garut, Jawa Barat yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang perabot rumah tangga meninggal dunia usai ditabrak kereta komuter lain yang melaju kencang dari arah Manggarai menuju Jatinegara. Diduga korban lengah saat menyeberangi rel kereta api karena kerepotan mengangkut barang dagangannya seorang diri. Usai diidentifikasi polisi, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang balita jadi korban kekerasan pacar ibunya hingga tak sadarkan diri di sebuah hotel di Karawang, Jawa Barat. Anak aku nggak nangis sama sekali, langsung kaku gitu, kayak trauma banget. Aku langsung gendong, lihat muka anak aku langsung kayak gitu. Ita Purnamasari menangis saat menceritakan kasus penganiayaan yang dialami anak balita kesayangannya. Akibat luka di bagian mata dan lidah, balita berusia 2,5 tahun ini dirawat di RSUD Karawang, Jawa Barat. Ironis, pelaku penganiayaan merupakan kekasih Ita. Penganiayaan terjadi saat ibu korban dan pelaku menginap di sebuah hotel di Karawang Barat. Pelaku meminta ibu korban membeli makanan. Namun saat kembali ke kamar, Ita terkejut mendapatkan anaknya bersimbah darah dan tak sadarkan diri. Pelaku diduga kesal lantaran korban terus menangis. Matanya Diapain? itu katanya dipukul pakai tang, Pak. Terus mulut lidahnya itu dijepit, langsung ditarik sama dia. Pakai tang juga. Terus? Awalnya dia ngakunya anak aku cuma jatuh posisinya sujud, sedangkan di kamar hotel itu lantainya nggak ada yang tajam, nggak ada yang pecah, dan di lantai-lantainya pun nggak ada darah, cuma ada di spraynya doang darahnya. Pelaku kini telah ditangkap polisi. Korban mengalami luka robek pada lidah dan luka berat pada mata sebelah kiri yang berpotensi menyebabkan kebutaan,
Saat ini korban mendapatkan penanganan medis dan pendampingan psikologis dari instansi terkait. Tersangka telah ditetapkan dan saat ini ditahan di Rutan Polres Karawang untuk proses hukum lebih lanjut. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Berasa tertipu dengan travel umroh bodong, belasan warga mayoritas emak-emak di Cempaka Putih nekat menangkap sendiri terduga pelaku di kawasan Senen, Jakarta. Mobil dikendarai terduga pelaku dihentikan paksa lalu dibawa langsung ke kantor polisi. Mobil yang dikemudikan seorang pria dihentikan paksa emak-emak dan warga di Jalan Raya Senen, Jakarta Pusat. Sebelumnya belasan emak-emak ini terlibat kejar-kejaran dari kawasan Cempaka Putih. Mereka mengejar pria ini karena geram dan merasa telah ditipu dengan dijanjikan lelang umroh murah. Untuk mencegah main hakim sendiri, pengemudi dan keluarganya kemudian dibawa ke Polsek Metro Senen. Korban mengaku mengenal terduga pelaku pada awal 2025 dan pelaku mengaku pemilik PT Berkah Travel Umroh. Ia menawarkan umroh dengan harga murah melalui sistem lelang mulai dari 6,5 juta rupiah hingga 8,5 juta rupiah. Akibat dugaan penipuan ini, jumlah korban diperkirakan puluhan orang dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, terduga pelaku diserahkan ke Polres Metro Jakarta. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pemilik toko emas menipu dan membawa kabur emas milik pelanggannya di Banda Aceh, Aceh. Total kerugian para korban mencapai 1,6 kg emas atau senilai 4,4 miliar rupiah. Ilham Saputra, 45 tahun, pemilik toko emas di Pusat Perbelanjaan Lambaro, Kecamatan Inginjaya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, harus berurusan dengan polisi. Pria itu ditangkap petugas usai adanya laporan dari 88 korban yang mengaku ditipu dalam transaksi pembelian emas di toko miliknya. Adapun modus yang digunakan pelaku yaitu menerima uang pembelian emas dari para korban, namun emas yang dijanjikan tidak pernah diberikan dengan alasan masih dalam proses. Pelaku menggelapkan emas milik pelanggannya mencapai 1,6 kg emas. Bersangkutan punya modus, ada yang menyimpan emas, ada yang membeli tapi emasnya nggak dikasih, ada yang bawa emas cetak tapi nggak dikasih-kasih. Ada emas yang dibuat sama dia, ya, yang dibuat ini palsu, sehingga masyarakat percaya bahwa di toko tersebut masih banyak emasnya. Ini palsu semua nih. Akibat perbuatannya, para korban mengalami kerugian mencapai 4,4 miliar rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Banda Aceh, Aceh, Sukri Sarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, siapa sangka pameran kerajinan terbesar di Indonesia, Inacraft, bakal disatroni maling. Puluhan batik tulis mewah senilai 1,3 miliar rupiah digondol pencuri sehari sebelum dipamerkan di sebuah stand di Hall Jakarta Convention Center. Itu cowok? Iya, cowok, Pak. Aksi pencurian yang terekam CCTV ini terbilang nekat. Sejumlah orang terduga pelaku terang-terangan membawa puluhan koleksi batik tulis mewah karya Rahmat Aminadi di pameran kerajinan terbesar tanah air Inacraft 2026. Dari rekaman CCTV, pelaku berjumlah 3 orang, 2 pria dan 1 wanita membawa batik yang sudah dimasukkan di dalam karung. Pencurian koleksi batik mewah ini terjadi sehari sebelum pameran digelar di Jakarta Convention Center 3 Februari lalu. Total batik mewah yang dicuri diperkirakan senilai 1,3 miliar rupiah. Beberapa diantaranya merupakan batik pesanan pihak Istana Negara. Kehilangannya ada beberapa bahan batik, kurang lebih nilainya sekitar 1,3 miliar. Berupa bahan batik yang diambil dari stand dari batik yang mengikuti di acara Inacraft tersebut di JCC.
Polisi telah mengantongi identitas para pelaku dan kini dalam pengejaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta menggelar rangkaian event meriah dalam rangka menyambut Hari Raya Imlek 2026. Salah satunya Jakarta Light Festival yang menyuguhkan instalasi lampu dan lampion bertema Imlek. Jakarta Light Festival berlangsung di kawasan Bundaran HI dihiasi berbagai instalasi lampu dan lampion warna-warni bertema Imlek. Banyak warga yang antusias dan menyempatkan waktu untuk bersuah foto dengan lampion-lampion berwarna merah identik Hari Raya Imlek. Perayaan Imlek tahun 2026 ini digelar meriah dengan tujuan untuk menguatkan Jakarta sebagai kota metropolitan yang multikultural dan syarat akan berbagai budaya. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung memborong ikan bandeng di Festival Rawabelong Jakarta. Pramono membeli 3 ikan termasuk bandeng terbesar dengan berat 14 kg. Gubernur Jakarta Pramono Anung menghadiri sekaligus membuka Festival Bandeng Rawabelong di Jakarta Barat. Pramono didampingi Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah meninjau pedagang yang menjual ikan bandeng dengan berat bervariasi. Pramono membeli 3 ikan termasuk bandeng terbesar dengan berat 14 kg. Bandeng yang telah dibeli rencananya akan diberikan kepada Wali Kota Jakarta Barat agar diolah menjadi sajian makanan. Ia bahkan meminta agar hasil olahan bandeng tersebut dapat diantar langsung ke rumahnya. Tadi sambil berjalan dari depan sampai dengan tempat duduk, saya sudah membeli 3 bandeng. Termasuk bandeng yang paling besar tadi 14,67 kg. Dalam kesempatan ini, Pramono mengapresiasi kepada seluruh warga Betawi atas pelaksanaan Festival Bandeng Rawabelong. Ia mengaku hari ini merupakan kedua kalinya datang ke Festival Bandeng Rawabelong. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Jakarta Birdland menjadi salah satu spot wisata favorit keluarga untuk mengenal beragam burung di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Di sini pengunjung bisa menghabiskan liburan bersama keluarga dengan melihat lebih dari 300 ekor burung dengan 70 jenis berbeda. Konsep yang ditawarkan Jakarta Birdland juga cukup unik, yakni kita memasuki kandang burung karena burung di sini dibiarkan lepas begitu saja sehingga pengunjung bisa berinteraksi langsung. Burung-burung yang termasuk dalam satwa yang dilindungi ini dapat diberikan makan secara langsung dan dibantu dengan guide yang ada. Untuk harga tiket masuknya dibanderol mulai dari Rp60.000 untuk hari biasa dan Rp100.000 saat akhir pekan. Jadwal atraksi burung dimulai setiap hari pukul 10 pagi hingga pukul 4 sore. Dan untuk mengetahui informasi terkini di kawasan Jakarta Birdland, kita sudah terhubung dengan Kea Della Rosa dan juru kamera Yudi Richard. Selamat siang Kea, bagaimana situasi keramaian pengunjung di sana saat ini? Halo, siang Diandra dan juga pemirsa. Suasana siang ini di Jakarta Birdland, Ancol, Jakarta Utara sangat ramai. Dan tentunya sejak tadi pagi banyak sekali keluarga yang berbondong-bondong masuk untuk berinteraksi langsung dengan 300 burung yang berada di Jakarta Birdland. Dan memang benar, di sini konsepnya sangat unik Diandra. Sehingga kita masuk ke dalam kandang dan berinteraksi langsung dengan para burung tanpa mereka dirantai seperti itu. Tapi kita bisa interaksi langsung, kita bisa ngasih makan langsung. Dan kali ini di layar kaca Anda sudah terlihat burung unta asal Afrika, di mana burung ini adalah jenis burung terbesar di dunia yang uniknya tidak bisa terbang nih. Namun burung unta ini bisa berlari kencang hingga kecepatannya 70 km per jam. Dan saat ini saya ingin memberanikan diri saya untuk memberikan makan langsung dibantu dengan Mas Rizky tentunya. Nah ini makanannya burung. Nggak apa-apa Kak? Oh nggak apa-apa. Nah ini dia. Harus dengan keberanian nih Diandra dan pemirsa. Tapi tenang aja karena di sini akan dibantu oleh guide-nya. Lalu juga
burung unta makannya adalah makanan kering ya, makanan kering, jagung, terus juga palet ya. Ada beras merah, ada tepung juga. Dan memang kalau misalnya kita ngasih makan burung unta ini ada di jam-jam tertentu dan dibanderol dengan harga 50.000 ya untuk satu kali makan. Wah, ternyata sudah kenyang atau masih lagi? Oh, mau dihabiskan. Ayo jangan ada sisa ya makanannya ya. Nah, untuk pemirsa yang ingin merasakan secara langsung nih, mengasih makan dan juga berinteraksi dengan burung yang ada di Jakarta Birdland, sangat amat bisa karena Jakarta Birdland buka sejak pukul 9 pagi dan akan tutup pada pukul 5 sore. Dan untuk selain kita bisa ngasih makan, kita juga bisa berinteraksi dan menonton show yang dimulai pada pukul 10 pagi dan berakhir pada pukul 4 sore. Kembali ke studio, Diandra. Baik, terima kasih Kak Della Rosa atas laporan Anda langsung dari Ancol, Jakarta Utara. Selamat siang, selamat kembali bertugas. Pemirsa, sementara di Yogyakarta, lonjakan signifikan jumlah penumpang di 2 stasiun yaitu Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan. PT Kereta Api Indonesia Daops 6 mencatat lebih dari 50.000 penumpang tercatat naik dan turun di Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan. Stasiun Tugu Yogyakarta sendiri memberangkatkan 11.428 penumpang dan menerima 15.183 penumpang. Sementara Stasiun Lempuyangan memberangkatkan 4.963 penumpang dan menerima 6.375 penumpang. Untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas pada libur panjang Imlek 2026, Daops 6 Yogyakarta mengoperasikan 4 kereta api tambahan. Momen libur Tahun Baru Imlek dimanfaatkan wisatawan dari luar daerah untuk berlibur di kawasan ikonik Jalan Braga, Kota Bandung. Wisatawan dari luar daerah terus memadati kawasan Jalan Braga untuk bersuah foto dan berwisata kuliner. Deretan bangunan heritage yang indah membuat para wisatawan kembali berkunjung dan berjalan-jalan di kawasan wisata Braga. Banyaknya kuliner membuat para wisatawan dari berbagai daerah datang dengan kendaraan hingga memadati kawasan Jalan Braga. Selain itu, objek wisata Bandung Tour on Bus atau Bandros juga disediakan di kawasan Braga untuk menyambut momen libur panjang. Diprediksi kepadatan wisatawan ini akan terus berlangsung hingga hari Selasa mendatang. Kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta juga dipadati ribuan wisatawan yang datang dari berbagai daerah saat libur panjang Hari Raya Imlek. Selain untuk menikmati suasana Malioboro, mereka juga berbelanja pernak-pernik khas Jogja untuk dijadikan oleh-oleh. Ribuan wisatawan memadati kawasan Malioboro untuk menikmati suasana kota Jogja sekaligus bersuah foto dengan latar ikonik bertuliskan Jalan Malioboro. Para wisatawan juga berbelanja oleh-oleh seperti jajanan khas Jogja, seperti bakpia. Aneka jenis pakaian dengan harga terjangkau juga menjadi salah satu oleh-oleh yang diburu para wisatawan. Lonjakan wisatawan diprediksi akan terus terjadi di kota Jogja hingga hari Senin besok. Anda kembali di Sindosiang, pemirsa. Memasuki libur panjang Tahun Baru Imlek, arus lalu lintas di ruas jalan tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau ramai cenderung padat. Minggu pagi kendaraan pribadi mendominasi di ruas jalan tol Cipularang, tepatnya di kilometer 82 sekitar wilayah Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Libur panjang akhir pekan dan Tahun Baru Imlek dimanfaatkan warga Jabodetabek untuk berwisata ke sejumlah lokasi di Bandung dan sekitarnya. Diperkirakan ramainya arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung masih akan terjadi hingga Senin besok. Sementara kendaraan dari arah sebaliknya, yakni dari arah Bandung menuju Jakarta, masih relatif normal.
Libur panjang akhir pekan dan tahun baru Imlek, Terminal Bus Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur dipadati calon penumpang. Warga Jakarta dan sekitarnya memanfaatkan waktu libur panjang untuk pulang ke kampung halaman. Area keberangkatan Terminal Bus Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur dipadati ratusan calon penumpang. Mereka berbondong-bondong pulang ke kampung halamannya masing-masing dalam momen libur panjang akhir pekan dan tahun baru Imlek yang berlangsung hingga Selasa mendatang. Salah satu penumpang mengatakan bahwa momen libur panjang ini sengaja ia manfaatkan untuk pergi berlibur bersama keluarga. Saya mau mudik ke Riau. Iya, daerah Indragiri Hulu. Sama keluarga? Sama keluarga. Ini dalam rangka libur panjang? Dalam rangka libur panjang. Kebetulan juga kan sekarang mau munggahan. Jadi sekalian libur panjang, sekalian munggahan. Diperkirakan peningkatan penumpang masih akan terjadi hingga hari Senin besok. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten juga ramai penumpang di momen libur panjang Tahun Baru Imlek. Sejumlah penumpang sengaja memanfaatkan momen liburan untuk berlibur dan pulang ke kampung halaman. Sejak Minggu pagi, ribuan penumpang memadati Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Penumpang Bandara Suta didominasi keluarga dan masyarakat yang ingin berlibur atau pulang ke kampung halaman di momen libur panjang Tahun Baru Imlek. Menurut data pengelola Bandara Suta, peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi sejak Sabtu kemarin. Hari ini perkiraan penumpang mencapai 161.000 atau naik 17% dibandingkan hari biasa. Begitu pula dengan peningkatan pergerakan pesawat yang tembus hingga 1.124 penerbangan, baik keberangkatan maupun kedatangan. Oh, Singkawang kan memang kalau Imlek selalu rame ya. Ini sudah direncanakan jauh-jauh hari atau gimana? Oh, kalau dari saya tentu saja udah dari jauh hari, karena kan saya juga kerja ya harus nggak izin ke perusahaan. Terus emang di Singkawang kan selalu rame juga, jadi Imlek emang takut banget tiket pesawatnya habis. Terus bandara udara di Singkawang emang masih baru, jadi takut banget tiket habis. Jadi pemirsa, bagi Anda yang ingin hunting baju lebaran, di Pasar Tanah Abang ada tren model baju yang sedang viral dan sudah diburu pembeli. Kita tanyakan langsung ke rekan Wenda Nura bersama juru kamera Eri Nugraha yang saat ini berada di Pasar Tanah Abang. Selamat siang Wenda, ada baju viral apa nih yang sudah diburu pengunjung padahal lebaran ini masih 1 bulan lagi, Wenda? Ya, halo, selamat siang Diandra dan juga pemirsa. Luar biasa memang antusias masyarakat untuk berburu baju lebaran ini sangat tinggi. Bahkan sebelum mulai bulan suci Ramadan saja, Pasar Tanah Abang bisa dilihat Diandra di belakang saya ini begitu padat dan semakin siang semakin ramai. Dan karena ini juga ada salah satu yang lagi viral ya Diandra, bahwa ada tren gamis istri orang katanya yang ini akan menjadi tren baju lebaran tahun ini. Nah, tadi kalau kami sempat berbincang bersama penjualnya, kenapa ini dinamakan gamis istri orang begitu, karena terinspirasi dari salah satu influencer juga yang lagi viral, dan katanya sih karena yang pakainya juga istri orang, yang belinya istri orang, jadi dinamakan gamis istri orang. Nah, selain itu untuk tren baju lebarannya juga untuk tahun ini didominasi dengan warna-warna soft seperti krim, coklat, butter seperti itu. Namun Diandra, ini selain gamis istri orang tersebut yang menjadi tren baju lebaran tahun ini, ada juga gamis rompi lepas dan juga warna-warna pastel lainnya yang tentunya akan menjadi ataupun membuat lebaran tahun ini semakin menarik. Dan tentunya untuk Anda pemirsa yang ingin berburu baju lebaran, Pasar Tanah Abang ini selalu menjadi favorit masyarakat terutama di daerah Jakarta dan sekitarnya, karena memang selain lengkap, namun di Pasar Tanah Abang juga menawarkan dengan harga yang cenderung bisa dikatakan masih bisa dijangkau oleh masyarakat. Seperti itu, Diandra. Wah, ramai sekali kelihatannya di sana, Wenda. Terima kasih atas laporan Anda langsung dari Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selamat siang, selamat kembali bertugas. Pemirsa, tradisi ziarah dan pembersihan makam berlangsung turun-temurun dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, mulai dari TPU Karet Bifak Tanah Abang, Jakarta Pusat hingga Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
TPU Karet Bifak menjadi salah satu TPU yang ramai didatangi oleh para peziarah jelang Ramadan. Para peziarah datang untuk mendoakan keluarga atau kerabat yang telah meninggal dunia sebagai bagian dari tradisi. Selain mendoakan, para peziarah juga membersihkan makam dari rumput liar dan daun-daun kering. Hal serupa juga dilakukan masyarakat Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Mereka datang ke komplek pemakaman umum Sabtu pagi untuk bersih-bersih seluruh area komplek dari rumput liar. Dalam kesempatan itu, masyarakat juga membersihkan makam para leluhurnya sekaligus memanjatkan doa. Biar nanti pas begitu menjelang puasa, makam atau kubur itu pada bersih. Insya Allah kalau seandainya bersih, kita nyaman dilihatnya, Pak. Berarti Bapak sendiri tadi bersih makam keluarga tuh ya, Pak? Keluarga juga ya, umum juga. Selain mempererat tali silaturahmi sesama warga, tradisi turun-temurun ini juga dilakukan sebagai unsur rohaniah menjelang bulan puasa. Itu tradisi masyarakat biasanya menyambut kehadiran bulan Ramadan, mereka bersih-bersih di pemakaman untuk meningkatkan kecintaan kepada para leluhurnya. Usai pembersihan di komplek pemakaman, aksi bersih-bersih juga dilanjutkan ke masjid dan mushola di desa masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan pengikut adat Bono Keling dari berbagai penjuru Jawa Tengah berkumpul di Desa Pekuncen, Banyumas untuk mengikuti ritual tahunan unggahan. Tradisi ini dilakukan sebagai persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ribuan pengikut adat Bono Keling di seluruh Jawa Tengah berkumpul di Desa Pekuncen, Banyumas. Mereka mengikuti ritual unggahan tahunan sebagai persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Para peziarah menjelaskan laku lampah, sebuah perjalanan spiritual yang membentang puluhan kilometer sambil membawa berbagai macam hasil bumi dan berkumpul berziarah di pemakaman Bono Keling. Unggahan merupakan tradisi yang melibatkan doa dan syukur sebagai ungkapan rasa terima kasih atas segala nikmat yang diberikan, serta sarana untuk membersihkan diri dan menyambut bulan Ramadan. Sebenarnya di sini adalah namanya perunggahan yang dilaksanakan setiap setahun sekali pada menjelang mendekati bulan puasa sininya. Karena masyarakat komunitas yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap semuanya berkunjung ke sini karena untuk meneruskan dan juga termasuk untuk ziarah makam akan menjalankan ibadah puasa. Pada ritual tersebut, mereka juga membawa hewan ternak seperti kambing atau sapi untuk disembelih sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki yang diberikan. Tradisi ini dilakukan setahun sekali, biasanya pada hari Jumat terakhir bulan Ruah atau menjelang Ramadan. Pemerintah Provinsi Jakarta terus berupaya memperkuat pembangunan di ibu kota. Salah satu upayanya yaitu mengadakan pameran dengan isu tujuan pembangunan di Museum Bahari. Wakil Gubernur Jakarta meresmikan pameran Sustainable Development Goals SDGs Corner di Museum Bahari, Jakarta Pusat. Ruang ini dihadirkan sebagai wadah belajar kolaboratif untuk mengajak publik memahami masa depan Indonesia melalui perspektif kemaritiman dan kehidupan pesisir. Pameran SDGs Corner sengaja digelar di Museum Bahari sebagai pengingat Jakarta tumbuh sebagai kota pesisir dan maritim. Namun sebagai kota pesisir, Jakarta juga menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, kenaikan muka air laut, hingga banjir rob. Corner ini menghadirkan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari keseharian masyarakat maritim yang merupakan identitas Indonesia yang telah hidup dan berkembang selama berabad-abad. Ke depan, pengunjung museum tidak hanya akan menyelami kejayaan sejarah maritim kita, tetapi juga memahami isu pembangunan masa depan, bahkan menjadikannya ruang diskusi yang melahirkan solusi. Pemirsa, rencana kesepakatan tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat menjadi perhatian kalangan akademisi. Perjanjian itu dinilai berdampak strategis terhadap perdagangan dan arah kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia. Rencana penandatanganan Agreement on Reciprocal Tariffs antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump pada 19 Februari mendatang mendapat sorotan akademisi.
Rektor Universitas Kristen Indonesia, Profesor Angel Damayanti menilai hubungan dagang dengan Amerika Serikat perlu terus dijaga sebagai pasar strategis bagi ekspor Indonesia. Pemerintah diminta mengkaji setiap klausul kesepakatan agar benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional. Tapi menurut saya yang jauh lebih penting sebenarnya bukan perjanjiannya itu sendiri, tapi bagaimana pemerintah Indonesia mempersiapkan konstituen di dalam negeri, pengusaha-pengusaha di dalam negeri untuk mereka siap menghadapi katakanlah tadi ada tarif atau ada persaingan dagang atau ada pasar-pasar yang mungkin akan menjadi jauh lebih menguntungkan dibandingkan pasar yang lainnya, atau ada produk-produk yang menjadi keunggulan dan mungkin produk-produk yang dulu kita anggap unggul sekarang malah tidak unggul gitu ya, karena arah dunia hari ini mereka kelihatannya sedang mengincar Indonesia karena di Indonesia. Anda kembali di Siang bersama saya Diandra Mukti. Pemirsa, pemerintah melibatkan peneliti Universitas Syah Kuala untuk mendeteksi penyebab pergerakan tanah di lokasi lubang raksasa Aceh Tengah. Selain mengambil sampel tanah, observasi juga dilakukan dengan pengujian geolistrik. Pergerakan longsoran tebing lubang raksasa di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah terus melebar. Kementerian Pekerjaan Umum bersama peneliti dari Universitas Syah Kuala terus melakukan observasi menelusuri penyebab pergerakan tanah. Tim Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pengeboran di sejumlah titik untuk mengambil sampel tanah di lokasi lubang raksasa guna membaca struktur lapisan bawah permukaan dan potensi longsor susulan. Observasi melibatkan peneliti dari Universitas Syah Kuala untuk menelusuri penyebab pergerakan tanah di bawah permukaan. Peneliti Universitas Syah Kuala melakukan uji geolistrik untuk mendeteksi erosional piping atau pergerakan air bawah tanah yang diduga memicu amblasan. Yang kita lakukan ini adalah untuk mendeteksi apakah betul ya, apakah mungkin akan ditemukan gitu ya dari pengujian kami itu keberadaan air tanah tadi yang menjadi apa istilahnya. Kalau memang itu adalah sebuah proses erosional piping tadi, mudah-mudahan gitu ya kita dapat menemukan gitu ya keberadaan aquifer atau lapisan yang mengandung air di bawah tanah. Itu kira-kira yang kita lakukan. Dan kami juga membawa satu alat lagi sebenarnya, teman, bukan untuk keperluan mendeteksi keberadaan air tanah tadi. Kita ada membawa seismometer yang nantinya juga akan bisa digunakan untuk menduga kira-kira ketebalan lapisan yang cukup lunak di atas ini berapa dalam. Ya, kita akan gunakan seismometer, cuman hari ini mungkin nggak tahu, tergantung situasi kalau misalnya memang sempat. Sebelumnya, fenomena alam lubang raksasa di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah semakin meluas. Tanah ambles tersebut terus melebar dan menelan lahan pertanian serta perkebunan produktif milik warga. Pergerakan tanah yang hingga kini belum berhenti memicu ancaman serius bagi permukiman dan sumber penghidupan masyarakat di kawasan tersebut. Lubang raksasa yang sebelumnya diperkirakan memiliki luas mencapai 3.000 meter persegi kini dilaporkan terus meluas secara signifikan. Longsoran di pinggir tebing lubang tersebut menggerus lahan pertanian warga dengan kecepatan 1 hingga 5 meter setiap harinya. Kondisi ini membuat para petani hanya bisa pasrah. Tanaman yang sebelumnya masih sempat diselamatkan kini sudah tidak mungkin dijangkau karena berada di zona merah yang sangat berbahaya dan rawan longsor susulan. Dari Aceh Tengah, Yusriyadi Anyus melaporkan. Pemirsa, Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali meletus pada Sabtu pagi dengan 2 erupsi berturut-turut. Erupsi tersebut dengan luncuran awan panas sejauh 6 km. Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali meletus pada Sabtu pagi. Erupsi ini dengan luncuran awan panas sejauh 6 km. Erupsi pertama tercatat pada pukul 05.54 waktu Indonesia Barat, disusul erupsi kedua pada pukul 07.25 waktu Indonesia Barat. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengeluarkan peringatan untuk masyarakat yang tinggal di sekitar gunung tersebut. PVMBG juga melarang aktivitas dalam radius 5 km dari kawah Semeru karena bahaya lontaran batu pijar. Sebagaimana hasil kajian kami, ini mungkin akibat dari terjadinya vulkanik dalam ya, yang 2-3 hari yang lalu itu ada vulkanik dalam sampai 2-3 kali, dan mungkin
imbasnya terjadi pada hari terjadi letusan yang menimbulkan APG. Jadi begitu. Ada dampak, Pak? Sementara dampak nihil karena memang jauh dari pemukiman warga. Antisipasi kita tetap standby di pos dan memasang dengan memasang sirine apabila terjadi APG luncurannya jauh, kita nyalakan sirine, pasukan standby di jalur evakuasi untuk membantu warga ketika terjadi letusan yang eskalasinya besar. Gunung Semeru kini berstatus level 3 atau siaga. Warga diminta waspada potensi awan panas, lahar, serta guguran lava di sepanjang sungai-sungai yang berhulu di puncak Semeru seperti Busuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho Anyus melaporkan. Pemirsa, warga yang mengungsi akibat tanah bergerak di Majalengka, Jawa Barat bertambah. Sebanyak 35 kepala keluarga meninggalkan rumah karena tanah bergerak. Warga Godayabaya, Desa Sukadana yang mengungsi ke rumah saudara atau tempat lain terus bertambah. Sebanyak 35 kepala keluarga dari 2 rukun tetangga atau 80 jiwa mengungsi ke rumah kerabat. Sementara lebih dari 29 rumah warga rusak pada bagian dinding dan teras karena tanah bergerak. 35 kepala keluarga dan 25 rumah yang rusak. 25 rumah? 25 yang rusak. Berapa jiwa itu Pak dari 25 kakak Pak? 80 jiwa. 80 jiwa? Ya. Itu kondisi rumah mereka gimana Pak? Oh, hancur. Sementara itu bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Tegal, Jawa Tengah membuat 2.400 orang mengungsi dan 700 rumah rusak dan roboh. Tanah bergerak yang dipicu hujan terus-menerus di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah telah memaksa ribuan warga mengungsi. Peristiwa ini juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah infrastruktur. Di Desa Padasari, selain banyak jalanan yang retak, ada 700 rumah yang rusak dan roboh. Akibatnya, penduduk desa harus mengungsi ke tempat penampungan sementara. Menurut salah seorang warga Desa Padasari, Arifin, bencana tanah bergerak belum pernah terjadi sejak tahun 1964. Ceritanya awal dari malam Senin, Minggu Senin itu kan hujan besar. Terus kemudian tanah-tanah mulai retak. Awalnya retak kecil, dikirain retak biasa. Setelah saya keluar dari rumah, ada tangga saya yang bilang, Bapak Ilham itu kok tanahnya bergerak. Ya udah kalau bergerak itu sekalian aja minggir dari sini. Setelah malam Selasa ada pengumuman katanya Padasari suruh dikosongkan. Semua kan orang panik. Kirain retak-retak biasa. Terus tambah hari tambah kok slot gede. Semua warga disuruh ngungsi, dikeluarin dari katanya Padasari bencananya terlalu besar, disuruh dikosongkan. Menurut BPBD Kabupaten Tegal, lebih dari 2.400 warga Desa Padasari dievakuasi ke lokasi pengungsian. Namun di tempat pengungsian banyak warga yang mengalami infeksi pernafasan akut. Pemirsa, operasi pencarian korban longsor yang menerjang Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat resmi ditutup setelah 22 hari pelaksanaan. Total 101 kantung jenazah berhasil dievakuasi, sementara 20 jiwa masih dinyatakan hilang. Setelah 22 hari operasi pencarian korban longsor yang menerjang Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat resmi ditutup. Selama 22 hari pelaksanaan, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 101 body pack, 83 jenazah berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Jawa Barat, serta 12 kantung jenazah yang belum teridentifikasi. Namun sampai penutupan operasi SAR ini, masih ada 20 jiwa yang belum ditemukan atau dinyatakan hilang. Kepala SAR Bandung menyebut perwakilan keluarga korban yang kerabatnya belum ditemukan sudah dimediasi oleh pemerintah daerah terkait tutupan operasi pencarian. Dari hasil mediasi yang dilakukan
pada hari ke-14 yang dilaksanakan oleh Pak Sekda dalam hal ini sebagai Incident Commander. Jadi Basarnas artinya dibantu oleh pemerintah daerah dalam mediasi kepada pihak keluarga korban. Di dalam pelaksanaan operasi SAR telah dihentikan. Artinya keluarga korban bisa menerima dengan ikhlas terhadap keluarga yang belum diketemukan. Meski telah ditutup, Basarnas tetap akan melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono Ainus melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melahap gudang peralatan rumah tangga di pusat kota San Salvador. 5 orang meninggal dunia akibat insiden tersebut. Kebakaran besar menghanguskan gudang peralatan rumah tangga di pusat San Salvador, El Salvador. Dari pantauan drone, memperlihatkan kobaran api melahap gudang saat petugas pemadam kebakaran berjuang memadamkan api. Tabung gas, kendaraan yang hangus, dan peralatan yang gosong terlihat di antara puing-puing. Setelah api berhasil dikendalikan, tim melakukan pendinginan dan pembersihan area. 5 orang dilaporkan meninggal dunia dalam insiden tersebut. Petugas pemadam kebakaran, kepolisian, dan otoritas perlindungan sipil dikerahkan ke lokasi. Pemerintah setempat memberikan bantuan medis dan psikologis kepada keluarga korban. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Pemirsa, situasi di kota Paris, Prancis masih mencekam usai polisi menembak mati seorang pria bersenjata tajam di Arc de Triomphe. Peningkatan keamanan terlihat di Paris, Prancis setelah polisi menembak mati seorang pria yang mengacungkan pisau jelang upacara penyalaan api abadi di makam prajurit pada hari Jumat. Nampak kendaraan polisi tiba serta beberapa personel militer bersenjata melakukan penjagaan. Pelaku yang diidentifikasi sebagai warga negara Prancis bernama Bran dilaporkan melukai seorang petugas dan akhirnya terkena tembakan dari petugas lainnya. Ia dilarikan ke rumah sakit Georges Pompidou dalam kondisi kritis dan tak lama meninggal dunia. Menurut pelaporan, tak ada warga sipil yang mengalami luka serius dalam insiden tersebut. Ratusan pemuda mengecam semakin eratnya persekutuan antara Austria dan juga NATO. Para pengunjuk rasa mengecam keterlibatan Austria dalam konflik apapun serta kemesraan dengan NATO. Hal ini karena bertentangan dengan kebijakan netralitas Austria. Austria bukan anggota NATO, namun negara ini berpartisipasi dalam program kemitraan untuk perdamaian NATO. Keputusan Wina untuk bergabung dengan European Sky Shield Initiative yang dipimpin Jerman dipandang sebagai langkah mendekat ke NATO. Austria juga mengalokasikan sekitar 6,1 miliar dolar AS pada tahun 2026 untuk peralatan yang dapat terintegrasi dengan pasukan NATO. Departemen Pertahanan Amerika Serikat dilaporkan telah memerintahkan pengerahan kapal induk kedua ke Timur Tengah. Langkah tersebut diambil di tengah pertimbangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk melakukan aksi militer terhadap Iran. Washington dan Teheran diketahui baru saja memulai pembicaraan tak langsung pada pekan lalu mengenai masa depan program nuklir Iran. Namun Trump memberikan peringatan keras terhadap Iran jika kesepakatan nuklir gagal tercapai. Sebelumnya pada akhir bulan lalu, Trump telah mengirimkan kapal induk USS Abraham Lincoln beserta kapal perang pendampingnya ke Teluk. Kini, kapal induk USS Gerald R. Ford beserta kapal pengawalnya akan bergabung dengan kelompok tempur tersebut. Para pejabat AS telah memerintahkan kapal itu bergerak ke Timur Tengah dari lokasi penempatan sebelumnya di Laut Karibia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengirimkan kapal induk kedua ke kawasan Timur Tengah. Strategi ini diyakini untuk menekan Iran agar menyetujui proposal AS. Carrier that you decided to send. Talk about why you made that choice. Well, in case we don't make a deal, we'll need it.
If we have a deal, we could cut it short. It'll be leaving very soon. We have one out there that just arrived. If we need it, we have it ready. A very big force. How confident are you that our negotiations with Iran will be successful? I think they'll be successful, and if they're not, it's going to be a bad day for Iran. Very bad. Kerumunan sejumlah besar massa membanjiri jalan-jalan di Teheran merayakan peringatan ke-47 revolusi Iran. Beberapa kota di Iran juga menggelar acara besar-besaran untuk memperingati hari jadi Iran tersebut. Revolusi Iran yang terjadi pada tahun 1978 dipicu oleh protes besar-besaran terhadap rezim Shah dan berpuncak pada runtuhnya dinasti Pahlavi serta berdirinya Republik Islam pada tahun 1979. Peringatan tahun ini bertepatan dengan ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, termasuk peningkatan kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan tersebut dan peringatan akan kemungkinan serangan terhadap Iran. Pemirsa, komunitas Aborigin Australia melakukan upacara penyembuhan dengan asap di Sydney. Hal ini mereka lakukan usai bentrokan yang terjadi dengan polisi dalam aksi penolakan kunjungan Presiden Israel. Anggota komunitas Aborigin Australia berkumpul di Sydney untuk upacara penyembuhan dengan asap. Upacara ini mereka lakukan atas bentrokan yang terjadi antara polisi dan massa dalam demonstrasi menentang kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog di awal pekan ini. Para pengunjuk rasa yang terluka, saksi mata, dan orang lain melemparkan daun pohon karet ke dalam api dan mandi dalam asap selama ritual penyembuhan. Ritual ini mereka percaya dapat menyembuhkan apa yang mereka alami saat bentrokan yang mereka nilai sebagai pengalaman yang buruk. Bahkan pemimpin aborigin mengatakan saat kejadian polisi menangkap dia dan saudara perempuannya saat kerumunan berbalik menuju stasiun pusat. The Israeli President Isaac Herzog, and then due to that protest, police tried to incite violence against us, and then after trying to incite violence against us, they actually did incite violence against. Firstly, I was one of the first people brutalized by the police. I stand here now with the bruising, factual bruisings. Sebelumnya bentrokan terjadi antara ratusan petugas anti huru-hara dengan ribuan demonstran pro-Palestina di Sydney dalam demonstrasi yang menentang kunjungan Herzog ke Australia. Kepolisian New South Wales mengatakan 27 orang ditangkap termasuk 10 orang karena diduga menyerang petugas polisi. Ratusan orang menggelar unjuk rasa di luar gedung Pengadilan Tinggi di London. Unjuk rasa ini digelar usai kelompok aktivis Palestine Action memenangkan gugatan hukum terhadap keputusan pemerintah yang melarangnya berdasarkan undang-undang terorisme. Dengan membawa sejumlah spanduk, para aktivis menggelar demonstrasi di luar gedung Pengadilan Tinggi di London, Inggris, mendukung kelompok pro-Palestina Palestine Action. Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa pelarangan terhadap Palestine Action adalah melanggar hukum. Sekitar 3.000 orang telah ditangkap berdasarkan undang-undang terorisme karena mendukung Palestine Action secara damai. Setelah keputusan itu diumumkan, Kepolisian Metropolitan London mengumumkan bahwa mereka tidak akan menangkap individu hanya karena menyatakan dukungan untuk Palestine Action. Di tengah perang yang sedang berlangsung, para pengungsi di Camp Gos Al Salam di wilayah Kosti sudah kelaparan akibat kekurangan bantuan. Menurut Badan Pengungsi PBB UNHCR, perang di Sudan telah mengganggu layanan dan infrastruktur penting. Selain itu, perang di Sudan juga menyebabkan sistem kesehatan runtuh, pendidikan terhenti, dan kelaparan merebak akibat hancurnya produksi pertanian. Pertempuran antara angkatan bersenjata Sudan dan pasukan pemberontak meletus pada April 2023. Perang di Sudan telah menewaskan lebih dari 20.000 orang dan melukai setidaknya 33.000 lainnya. Menurut PBB, hampir 12 juta orang telah mengungsi dan lebih dari 25 juta warga Sudan menghadapi kelaparan. Ketegangan antara pemerintah Rusia dengan raksasa teknologi Amerika Serikat kian memuncak
Moskow kini tengah bersiap melakukan pemblokiran total terhadap aplikasi percakapan WhatsApp mulai tahun ini. Ketegangan antara pemerintah Rusia dengan raksasa teknologi Amerika Serikat kian memuncak. Langkah Moskow untuk membatasi akses komunikasi luar negeri memasuki babak baru. Regulator komunikasi Rusia Roskomnadzor memperingatkan akan memblokir WhatsApp secara permanen pada tahun 2026 mendatang. Langkah ini menyusul tindakan serupa yang dilakukan terhadap Telegram setelah WhatsApp menolak permintaan pemerintah untuk menyimpan data pengguna di dalam negeri. Melansir dari BBC, kebijakan ini bertujuan mendorong ratusan juta warga Rusia untuk beralih ke aplikasi komunikasi buatan lokal bernama Max. Aplikasi Max yang dikembangkan pemerintah Rusia digadang-gadang menyerupai WeChat milik China yang menggabungkan layanan percakapan dengan portal layanan publik. Sejak tahun 2025, pemerintah Rusia telah mewajibkan pemasangan aplikasi ini pada setiap perangkat elektronik baru yang dijual di pasar domestik. Bahkan pegawai sektor publik, guru hingga siswa kini diwajibkan menggunakan platform tersebut untuk urusan kedinasan dan pendidikan. Namun transisi ini memicu kekhawatiran besar di kalangan pakar keamanan cyber. Berbeda dengan WhatsApp yang menggunakan enkripsi ujung ke ujung, aplikasi Max dilaporkan beroperasi tanpa sistem enkripsi yang kuat. Hal ini memungkinkan otoritas keamanan Rusia untuk memantau aktivitas percakapan warga secara langsung. Sebelumnya platform Meta lainnya seperti Facebook dan Instagram telah lebih dulu diblokir sejak tahun 2022, memaksa warga Rusia bergantung pada jaringan VPN untuk tetap terhubung dengan dunia luar. Pemirsa, pertunjukan cahaya ratusan ribu lampu LED meriahkan kota Seoul, Korea Selatan. Pertunjukan tersebut menarik perhatian wisatawan mancanegara. Lotte World di kawasan Jamsil, Dong, Seoul merayakan tahun baru dengan 270.000 lampu LED yang memukau. Gelaran ini dimanfaatkan para pengunjung untuk berdoa memohon berkah selama musim perayaan. Instalasi cahaya ini tak hanya menarik perhatian warga lokal, tetapi juga para wisatawan mancanegara. Es mi primera vez en Corea. No sabía que acá también, porque vengo desde China, yo fui a estudiar y no sabía que acá también habían tantos lugares iluminados de esta manera. Así que nada, me parece muy hermoso y bueno, nada. Memasuki tahun kedua, instalasi ini dilaporkan 3 kali lebih besar dari tahun sebelumnya. Ribuan LED menerangi koridor selebar 63 meter dan panjang 25 meter, serta kubah setinggi 17 meter. Instalasi ini dibuka hingga 8 Maret 2026 dengan lampu dinyalakan setiap hari pada pukul 17.30 hingga 22.30 waktu setempat. Di tengah puing-puing harapan dan keterbatasan yang belum sepenuhnya pulih, warga Gaza tetap menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan keteguhan hati. Salah satunya seorang ibu bernama Rihan Syarab, kardus berkas bantuan kemanusiaan disulap menjadi lampion Ramadan demi bahagiakan anak-anak di Gaza. Di salah satu sudut pengungsian di Khan Yunis Timur, seorang ibu bernama Rihan Syarab menyalakan cahaya kecil dari hal yang sederhana. Kardus bekas bantuan kemanusiaan yang dibungkus kain disulap menjadi lampion Ramadan. Semua bermula dari permintaan sederhana sang putra yang ingin merasakan suasana Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya. Rihan tak ingin mengecewakan anaknya. Dengan bahan seadanya, ia merangkai potongan kardus dan kain bekas menjadi lentera warna-warni yang menggantung di tenda pengungsian mereka. صناعة الفوانيس هذه هواية عندي كانت زي الجد والكذب بدايتها. ابني طلب مني فانوس عملت له، فحسيت حالي ان انا قادرة ان انا اعمل واعرض عندي في الصفحة. لما عرضت عندي في الصفحة كان في طلب، فمن هنا بدأت القصة ان انا ابدأ اشتغل الفوانيس. Tahun lalu, warga Gaza menjalani Ramadan dalam bayang-bayang perang. Dentuman dan ketakutan menjadi bagian dari keseharian. Tahun ini, di tengah harapan akan gencatan senjata yang memberi jeda, mereka memimpikan Ramadan yang lebih tenang.
Cahaya Ramadan mungkin tak seterang biasanya. Namun dari tangan-tangan seperti Rihan, lentera kecil itu tetap menyala. Mengajarkan bahwa harapan selalu menemukan jalannya, bahkan dari barang-barang yang nyaris terlupakan. Para biksu menyelesaikan perjalanan lintas negara yang telah mereka tempuh sejauh ribuan kilometer. Aksi ini mereka lakukan sebagai bentuk pesan perdamaian untuk dunia. Para biksu Buddha menyelesaikan perjalanan untuk perdamaian sejauh 3.701 km di Washington DC, Amerika Serikat. Hal ini menarik masyarakat dari seluruh Amerika Serikat berkumpul untuk menyambut mereka di Katedral Nasional. Usai melakukan perjalanan dari Texas selama lebih dari 108 hari, para biksu jalan berbaris membawa bunga dari masyarakat yang hadir sebagai bentuk dukungan. Sementara sejumlah pengunjung lainnya yang hadir berdoa saat para biksu melintas. Perjalanan ziarah lintas negara ini mereka lakukan sebagai aksi damai untuk menyoroti pesan perdamaian, kasih sayang, dan kesadaran diri. Anda kembali di Sindosiang, pemirsa. Gagal menanjak sebuah minibus terperosok ke dalam jurang di Kabupaten Benar Meriah, Aceh. Meski kendaraan rusak parah, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sebuah insiden menegangkan terjadi di Jalan X Kertas Kraf Aceh, Desa Bintang Bener, Kabupaten Benar Meriah, Aceh. Sebuah minibus terperosok ke dalam jurang setelah gagal melintasi tanjakan curam di jalur lintas provinsi tersebut. Meski kendaraan mengalami kerusakan parah, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Libur panjang jelang Tahun Baru Imlek dan bulan Ramadan, arus lalu lintas di ruas Jalan Layang MBZ dan Tol Jakarta Cikampek dipadati kendaraan yang keluar Jakarta. Ribuan kendaraan pribadi hingga bus antar kota memadati ruas tol sejak pagi hingga siang. Libur panjang jelang Tahun Baru Imlek dan bulan Ramadan, arus lalu lintas di ruas Jalan Layang MBZ dan Tol Jakarta Cikampek dipadati kendaraan. Dari pantauan udara terlihat kepadatan didominasi kendaraan dari arah Jakarta di Tol Jakarta Cikampek. Antrian mengular mulai dari kilometer 48 hingga kilometer 30. Kondisi serupa juga terjadi di ruas MBZ, terutama menjelang pertemuan dengan jalur Jakarta Cikampek di kilometer 48, di mana kendaraan harus mengurangi kecepatan dan menyebabkan penumpukan panjang ke belakang. Sementara itu, di sejumlah titik rest area seperti kilometer 57, kendaraan keluar masuk menambah kepadatan dan memperparah antrean. Petugas Jasa Marga dan kepolisian terus melakukan rekayasa lalu lintas, termasuk akan memberlakukan pengaturan kontraflow dan pembukaan gerbang tol tambahan untuk mengurangi kepadatan jika volume kendaraan terus meningkat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan Anyus melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas yang ini. Kami telah terhubung dengan Bribtu Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Santai, Jakarta Selatan. Ya, Bribtu Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Baik, terima kasih Diandra dan selamat siang pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Santai, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di long weekend ini kali ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, yakni dari arah Pancoran ataupun Kuningan yang akan lurus menuju ke arah Trunojoyo maupun Blok M tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu berhati
berhati-hati dan juga selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk tempat perbelanjaan di kawasan ini. Dan selanjutnya dari arah Senopati yang akan menuju ke arah Pancoran maupun Kuningan tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jelang antrean traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitu pula dari arah Wijaya yang akan menuju ke arah Pancoran ataupun Kuningan juga tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar pada siang hari ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light, dan juga kami menghimbau untuk tetap berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Dan bagi seluruh pengendara ataupun masyarakat di rumah yang akan melakukan wisata ke tempat berlibur untuk berwisata, kami menghimbau pastikan selalu memantau platform media sosial berkaitan dengan rekayasa lalu lintas yang berlaku pada lokasi tujuan Anda. Dan demikian, Bribtu Eklesia melaporkan. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Kembali kepada Diandra, silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia Putri Huta Barat atas laporan Anda dari kawasan Simpang Santai, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Pemirsa, dua atlet legendaris biliar dunia Francisco Django Bustamante dan Efren Batarees hadir dalam ajang eksibisi yang digelar PB Popsi bersama More Production di Jakarta Barat. Kehadiran keduanya diharapkan mampu memberikan motivasi serta mendorong regenerasi atlet biliar Indonesia. More Production didukung PB Popsi menghadirkan dua legenda biliar dunia. Francisco Django Bustamante dan Efren Batarees juga bertanding dalam laga eksibisi bersama sejumlah artis dan atlet tanah air bertajuk Battle for Legacy yang digelar di The Q House, Jakarta Barat. Bahwa tujuan kita mengadakan atau mengundang para pemain dunia ini adalah untuk lebih mengenalkan biliar ke seluruh lapisan masyarakat supaya mereka tahu bagaimana bermain yang baik, bagaimana bisa menjadi seorang pemain yang sukses. Dalam kesempatan ini, Django Bustamante dan Efren Batarees mengaku bangga bisa bertanding bersama para artis dan atlet Indonesia dan menilai antusiasme pecinta biliar di tanah air sangat besar. Well, this is surprising with me because with the actor, this is we play some actor in Philippines, but this is not like big guy, he's very famous, and we are so proud to be play with that. I play for everywhere around the world. This is a very nice play for with the actor, and of course we get nervous for playing for that. PB Popsi berharap melalui kegiatan ini olahraga biliar semakin digemari dan mampu melahirkan juara dunia dari Indonesia. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Rama Romadona, iNews melaporkan. Ketua Yayasan Haritano Sudibyo, Jessica Tanu Sudibyo, memberikan apresiasi kepada mahasiswa MNC University, khususnya dari program studi desain komunikasi visual, yang berhasil membuat video klip musik dengan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence atau AI. Video karya mahasiswa MNC University ini menjadi peluang terwujudnya kolaborasi antara dunia industri dan perguruan tinggi dalam menghadapi perkembangan teknologi, termasuk penggunaan generatif AI di industri kreatif. Yang interesting adalah penggunaan terutama Gen AI di industri kreatif bukan hanya masih diperdebatkan, tapi juga masih belum ada best practices-nya. Dan itu di mana we can step in sebagai universitas, sebagai MNC University, kampus yang sangat dekat, sangat lengkap dengan industri. Menjadi laboratorium dan pusat riset pengembangan generatif AI, khususnya di bidang kreatif, menjadi komitmen MNC University yang diharapkan dapat melahirkan workflow baru yang bisa diterapkan untuk produksi serial, webtoon, dan berbagai karya berbasis AI lainnya. Kami kemudian sudah merancang sebuah program khusus. Jadi nanti ada satu kelas khusus di Prodi DKV yang akan menggarap
Jadi dari semester 1 sampai lulus itu berbasis AI. Dengan hadirnya teknologi ini kita pasti akan adanya workflow baru. Nah, itu yang kita kaji di university dan bagaimana workflow ini bisa nantinya ke depannya dipakai di industri. Kehadiran video klip berbasis AI karya mahasiswa semester 1 ini menjadi bukti bahwa adaptasi teknologi di dunia pendidikan dapat melahirkan talenta muda yang siap bersaing di era digital. Dari Jakarta, Steven Patinama, Aulia Syah, iNews melaporkan. Pemirsa, Jakarta kota yang sangat majemuk kini semakin ramah dengan Hari Raya Umat Beragama. Salah satunya ditandai dengan gelaran lampion bernuansa Imlek di sejumlah titik di Jakarta yang bisa dinikmati seluruh warga dari berbagai latar belakang. Jakarta Light Festival 2026 digelar kembali di Bundaran HI. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menggelar Festival Imlek Jakarta yang digelar dari 13 hingga 17 Februari 2026. Dihiasi dengan beragam lampion dan ornamen Tionghoa yang menghiasi sepanjang kawasan Bundaran HI untuk memeriahkan Tahun Baru Imlek, nantinya menghadirkan pertunjukan LED drone, barongsai hingga tari liong. Bertemakan Harmoni Imlek Nusantara, Festival Imlek menonjolkan semangat inklusif, hangat, dan harmonis, sekaligus mengukuhkan Imlek sebagai perayaan kebangsaan dalam beragaman Indonesia. Bertemakan Harmoni Imlek Nusantara, Festival Imlek menonjolkan semangat inklusif, hangat, dan harmonis, sekaligus mengukuhkan Imlek sebagai perayaan kebangsaan dalam keberagaman Indonesia. Jakarta akan menjadi kota yang inklusif, kota global, kota bagi siapapun, bagi semua agama-agama yang diakui pemerintah, termasuk tentunya merayakan Imlek yang ada di Jakarta. Dan seperti yang saudara ketahui, warga Tionghoa atau Tionghoa ini mempunyai kontribusi yang luar biasa di dalam adat Betawi. Sehingga dengan demikian, alkulturasi yang terjadi di Jakarta ini sebagai salah satu contoh bahwa Jakarta ini memang kota yang penuh warna, colorful. Jakarta Light Festival juga menghadirkan berbagai rangkaian acara menghibur para pengunjung. Atraksi yang dinamis dan iringi musik yang meriah menambahkan semarak perayaan Tahun Baru Imlek di ibu kota. Kita mengisi acara, jadi kita kayak nyanyi-nyanyi gitu di pinggirnya, paduan suaranya. Benar banget. Kita 22 ya, 22. Berapa nih? 8 lagu, benar. Kian Mimi, Kongsi, Jali-Jali, benar. Tanah air. Kongsi nih ya. Kongsi ya. 2, 3. Kongsi nih ya, kongsi nih. Rekayasa lalu lintas juga akan diberlakukan untuk menertibkan jalan dan menghindari kemacetan. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi ruang rekreasi sekaligus momen kebersamaan bagi masyarakat yang mengisi libur panjang Imlek. Dari Jakarta, Beriana Melani, Leman iNews melaporkan. Pemirsa, demi menjaga toleransi, sebuah wihara di Jember menggelar pesta kue keranjang. Acara ini tak hanya didatangi umat Tionghoa saja, tetapi juga umat Muslim turut mencicipi kue identik Imlek ini. Kue keranjang identik dengan perayaan Imlek di tahun 2026 atau perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili. Vihara Jagatnata Maitreya di kota Jember, Jawa Timur menggelar pesta kue keranjang. Tak hanya makan kue keranjang, dalam pesta ini tamu yang datang dapat memasak bersama kue khas ini. Enak Pak, nggak seberapa manis tapi enak ini teksturnya itu dia agak kayak dodol itu, tapi enak kok ini. Kue keranjang itu digunakan untuk itu ciri khas itu Imlek, kue Imlek. Hanya keluarnya setahun sekali aja. Dibagikan ke sanak saudara atau gimana? Iya, ke sanak saudara untuk kita kalau untuk leluhur.
Antusias warga non-Tionghoa nyatanya cukup besar. Acara ini tentunya untuk memeriahkan perayaan Tahun Baru Cina, sekaligus mempererat tali silaturahmi masyarakat dan meningkatkan rasa persaudaraan antar umat beragama. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Menjelang Hari Raya Imlek, pedagang pernak-pernik Imlek di Petak 9 Glodok, Jakarta Barat dibanjiri pengunjung. Mayoritas pengunjung mencari angpau hingga lampion cantik dengan harga murah. Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili, kawasan legendaris Petak 9 di Glodok, Jakarta Barat kembali berdenyut dengan semarak merah khas perayaan Tionghoa. Ornamen merah, lampion yang menggantung di udara, serta bangunan bergaya arsitektur Tionghoa semakin memperkuat atmosfer khas perayaan Imlek. Lorong-lorong pasar kembali dipadati pembeli yang mencari dekorasi terbaik untuk menyambut Tahun Baru. Pengunjung mulai ramai berdatangan sejak pagi hingga menjelang petang, didominasi warga keturunan Tionghoa yang berburu kebutuhan perayaan. Dari berbagai hiasan yang dijual, lampion berputar menjadi salah satu produk paling diminati. Untuk lampion, harga berkisar mulai Rp100.000 untuk model standar hingga Rp2.000.000 untuk ukuran besar dengan desain khusus. Selain lampion, amplop angpau, stiker kaligrafi Mandarin, hingga bunga mehua juga tetap menjadi barang yang paling dicari. Harga pernak-pernik pun bervariasi tergantung ukuran dan tingkat kerumitan desain. Aktivitas jual-beli di pusat pernak-pernik Imlek ini menunjukkan tren positif. Sejumlah pedagang mengaku jumlah pengunjung tahun ini lebih ramai. Para pedagang bisa mendapatkan total omzet 5 hingga 10 juta rupiah per harinya. Meningkatnya aktivitas belanja ini mencerminkan optimisme masyarakat dalam menyambut pergantian tahun menurut astrologi Tionghoa yang kali ini memasuki tahun kuda. Para pedagang berharap momentum ini menjadi titik balik kebangkitan ekonomi di kawasan Glodok. Pasar Petak 9 tidak hanya menjadi tempat belanja, tetapi juga ruang pengalaman budaya yang menyatukan sejarah, tradisi, dan kehidupan modern Jakarta. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, banyak cara untuk memeriahkan Imlek. Salah satunya adalah dengan mengikuti workshop menghias lampion yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah. Seperti apa keseruannya, langsung kita simak laporan Selena Yahya berikut ini. Suasana kebersamaan dan juga kehangatan terdapat jelas di Taman Mini Indonesia Indah pada siang hari ini, tepatnya di Balai Bundar Museum Indonesia. Jika biasanya pemirsa hanya berkeliling Taman Mini Indonesia Indah, pada kali ini pemirsa dapat merasakan kegiatan yang sangat banyak di Festival Pecinan pada tahun ini. Contohnya tepat di belakang saya, yaitu workshop lampion yang dihadiri oleh puluhan peserta mulai dari segala usia. Tidak hanya mengasah kreativitas, namun juga dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek. Dan saat ini saya akan mewawancarai salah satu peserta workshop yang ada di kegiatan pada hari ini. Halo Kak, dengan Kakak siapa? Aku Kila. Oke, Kakak Kila, asalnya dari mana? Aku dari Bandung dan teman-teman juga dari Bandung. Kira-kira tahu acara ini dari mana? Oke, jadi sebelumnya kan aku dari ITB, itu datang teman-teman bareng teman-teman Jepang, jadi kita lagi pertukaran pelajar gitu. Terus kita tuh pengen mengenalkan budaya Indonesia, makanya kami ajak mereka ke Taman Mini ini gitu. Terus ternyata hari ini bertepatan ada juga workshop ini, jadi kami sekalian juga karena mereka belum pernah workshop kayak gini gitu sih. Dari sekian banyak kegiatan di Festival Pecinan hari ini, kenapa memilih workshop lampion? Karena seru pertama, dan kedua teman-teman Jepang tadi yang bener-bener pengen banget untuk ikutan gambar gitu sih. Seru banget sih, seru-seru. Kreatif, ya. Kreatif. Baik, terima kasih Kak. Ya pemirsa, tak hanya workshop lampion, tetapi juga masih terdapat banyak kegiatan di Festival Pecinan pada tahun ini. Bagi Anda yang ingin mencoba merasakan kegiatan dan juga pengalaman baru, tentunya Festival Pecinan ini masih berlangsung hingga 17 Februari mendatang. Dari Jakarta, Selena Yahya, Zulkarnain, iNews melaporkan.